Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat datang siswa-siswi kelas 11 dalam pembelajaran jarak jauh SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana di channel Cakbun TV. Kali ini kita akan belajar tentang materi vektor. Mungkin sesuatu yang baru buat kalian ya. Sebelum kita akan bahas materinya, kalian perlu tahu kompetensi dasar yang harus kita capai di pembelajaran kali ini adalah menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Nah, ada yang pernah denger nggak kata vektor? Apa sih vektor itu? Waktu kalian SMP, kalian pasti pernah belajar fisika kan? Di pelajaran fisika ada yang namanya besaran. Ada namanya besaran dan satuan. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan angka. Dan besaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Apa sih bedanya antara besaran vektor dan besaran skalar? Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Nah, supaya kalian dapat memahaminya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Jika seseorang berjalan sejauh 10 meter ke arah timur, kemudian dia berbalik arah kembali sejauh 4 meter, jarak yang dia tempuh adalah 10 ditambah 4. Karena jarak adalah panjangnya lintasan yang dilalui oleh seseorang atau panjangnya lintasan yang dilalui. Tetapi kalau misalnya yang ditanya adalah perpindahannya, maka perpindahan orang itu adalah hanya sejauh 6 meter. Kenapa? Karena perpindahan itu adalah selisih antara letak awal atau startnya dan titik akhirnya, letak akhirnya. Sehingga kalau kalian lihat di gambar, perpindahannya dari orang yang tadi berjalan 10 meter ke timur dan kembali lagi sejauh 4 meter, dari titik pertama kali dia berdiri sampai titik dia terakhir berdiri, bedanya hanya 6 meter. Nah, dari situ kita tahu bahwa jarak itu adalah masuk ke dalam besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah masuk ke dalam besaran vektor. Karena kalau jarak, mau dia mau ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, dia tidak berpengaruh dengan arahnya. Tapi kalau perpindahan itu dia dipengaruhi oleh arahnya. Nah, mulai paham kan tentang vektor itu dan salah satu penerapan vektor itu di dalam teknologi adalah GPS. Kalian pasti tahu GPS kan? Kalian pasti sering memakai GPS itu ketika kalian akan mencari suatu tempat atau suatu lokasi tertentu, kalian pasti memanfaatkannya. Yuk, kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang vektor. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar vektor. Pertama-tama kita akan belajar dulu tentang identitas dari vektor. Secara geometri, sebuah vektor diwakili oleh sebuah garis berarah. Nah, perhatikan garis ini. Di sini ada garis yang berarah, ditandai dengan adanya tanda panah. Nah, tanda panah ini menunjukkan arah vektor. Kalau panahnya ke atas, berarti arah vektornya ke atas. Kalau tanda panahnya ke bawah, berarti vektornya ke bawah. Kemudian, ruas garisnya ini atau panjang garisnya ini menunjukkan besarnya vektor. Nah, kemudian ada titik di bawah ini, garis titik di awal dari vektor ini adalah titik pangkal atau titik asal dari garis vektor. Kemudian yang akhirnya ini adalah titik ujung vektor. Kemudian bagaimana kita bisa menotasikan atau menamai garis vektor ini? Nah, ada beberapa cara dalam penulisan vektor. Yang pertama, dengan pasangan huruf kapital. Huruf kapital yang diberi tanda di atasnya. Tandanya juga diawali dari titik pangkal sampai ke titik ujung. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan huruf kecil tebal yang digarisbawahi atau huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah garis berarah dari A ke B. Nah, karena dia dari A ke B, maka vektornya dapat ditulis dengan huruf kapital AB dan tanda panah di atasnya. Atau bisa juga ditulis dengan menggunakan huruf kecil biasa
dengan tanda panah di atasnya. Bisa juga dengan huruf kecil tebal atau huruf kecil yang di garis bawah. Nah, biasanya yang paling sering digunakan dalam matematika itu adalah huruf kapital dengan tanda panah di atasnya atau huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Ini adalah identitas vektor yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kita akan belajar tentang komponen vektor pada bidang datar. Komponen kolom vektor V, misalnya vektor itu bernama V, makanya di sini saya tulis V. Pada bidang datar dinyatakan dengan, nah, di sini saya punya vektor V misalnya. Kalau saya punya vektor V, nanti komponennya yang ditulis adalah komponen dari X dulu, baru komponen dari Y. Kalian pasti masih ingatkan tentang koordinat kartesius, di mana yang mendatar ini adalah sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Jadi nanti kalau menulis komponen vektor, kita tulis dulu yang dia berada di sumbu X-nya, kemudian baru kita tulis yang ada di sumbu Y. Contohnya, tentukan komponen vektor A dan B pada gambar di samping. Di sini kita sudah punya dua buah garis vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kita coba selesaikan dulu. Kita mau lihat dulu yang bagian vektor A. Nah, komponen vektor A. Tadi ya, seperti yang V, karena A atau V ini hanyalah sebuah nama dari vektor. Karena ini adalah vektor A, maka yang di atas adalah AX. Artinya adalah vektor A di sumbu X-nya. Kita lihat di sini, ini adalah garisnya atau garis vektornya. Kemudian kita hitung dulu seberapa banyak satuan dari vektor ini yang menempati di sumbu X. Kita hitung bersama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Kemudian kita tulis dulu di sini, berarti AX-nya adalah 4 satuan. Lalu bagaimana dengan Y-nya? Kita lihat dari titik bawah ini, kita akan hitung ke atas untuk menghitung sumbu Y-nya. 1, 2, 3. Berarti sumbu Y-nya ada 3, sehingga penulisan vektor A ini, komponen vektor A ini adalah 4, 3. Komponen X dulu ditulis, yaitu 4, kemudian komponen Y. Kemudian bagaimana dengan vektor yang B? Kita lihat, sama. Karena di sini adalah vektor B, maka yang ditulis nanti di atas adalah komponen X dulu pada vektor B, baru komponen Y pada vektor B. Kita hitung bersama-sama. X terlebih dahulu. Nah, kalau tadi kan yang A arahnya ke kanan, dia bernilai positif. Lalu bagaimana kalau dia arahnya ke kiri? Ingat, sumbu kartesius kalau dia ke kanan itu arahnya X-nya adalah positif, kalau ke kiri X-nya negatif. Sama seperti vektor ini. Kita lihat, karena dia ke kiri, berarti nanti dia akan bernilai negatif. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2. Berarti X-nya adalah negatif 2. Lalu kita hitung ke atasnya untuk Y-nya. 1, 2, 3. Nah, berarti Y-nya adalah 3. Sehingga komponen vektor B dapat kita tulis menjadi min 2, 3. Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana kalau misalnya yang diketahui bukan gambar, tapi yang diketahui dalam bentuk soal seperti ini? Jadi diketahui adalah titik awalnya dan titik ujungnya. Nih, misalkan sebuah vektor V berawal dari titik P di titik 2,3 menuju titik Q di titik min 1,5. Tentukan komponen vektor tersebut. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, ada dua cara. Cara pertama kita bisa dengan menggambar dulu vektornya sesuai dengan koordinat yang diketahui. Nah, pertama-tama karena dia berawal dari P, berarti kita harus menentukan titik P terlebih dahulu. Titik P itu ada di titik 2,3. Masih ingat ya, 2,3 itu berarti X-nya 2, Y-nya 3. Kita lihat di sini ya.
X dulu. Kita lihat dulu di sumbu X. X-nya 2. 1, 2. Nah, kemudian Y-nya 3. Berarti setelah ke kanan 2 langkah, ke atasnya 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah titik P. Nah, setelah menentukan titik P, kita menentukan titik Q-nya. Di sini ada min 1,5. Artinya X-nya adalah min 1, ada di sebelah kiri dari sumbunya. Di sini min 1, kemudian Y-nya 5. Berarti dari sini naik ke atas sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah titik Q. Nah, setelah itu kita bisa gambar. Gambarnya dari mana? Nih, karena berawal dari P, berarti dari P ke Q. Kita gambar garisnya, garis berarahnya dari P ke Q. Ini adalah gambar vektor P ke Q. Nah, setelah kita punya gambarnya, kita dapat gambarnya, kita bisa tentukan seperti yang sebelumnya tadi. Kita hitung dulu komponen X-nya, kemudian kita juga hitung komponen Y-nya. Ini tadi dia, vektor V-nya. Sehingga V-nya, nih kita tulis X dan Y. X-nya adalah min 3 dan Y-nya adalah 2. Lihat di sini, karena dia ke kiri kan tadi, jadi dia ada 3 langkah. 1, 2, 3. Negatif 3, ke atasnya ada 2. 1, 2. Ini cara yang pertama dengan menggambar. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Dengan menggunakan rumus. Nah, coba perhatikan baik-baik rumusnya yang ada di sini. Nah, kalau dengan menggunakan rumus berarti kita tidak perlu menggambar lagi. Tadi vektor V itu kan nama lainnya juga vektor PQ, dari P ke Q. Nah, kalau ada 2 titik seperti ini, kita tidak usah menggambar, tapi kita bisa nanti menghitung saja, mengurangi titik Q dikurangi titik P-nya. Ingat ya, dari titik yang di belakang dikurangi titik yang di depannya, atau dari titik ujung dikurangi titik pangkalnya di sini. Karena dia vektor P ke Q, berarti titiknya yang dikurangi adalah Q dikurang P. Coba perhatikan di sini. Nah, dari mana angkanya? Kita coba lihat di sini. Q dikurang P. Kita lihat Q itu adalah min 1,5. Berarti X-nya itu min 1, Y-nya itu 5. X-nya di atas ya, min 1, 5. Karena dikurang, dulunya dikurang, kemudian di sini juga dikurang dengan X dan Y dari P. X dan Y dari P, lihat di sini ada 2 dan 3. Berarti min 1 dikurang 2, 5 dikurang 3. Maka hasilnya akan menjadi min 1 kurang min 2 adalah min 3, 5 dikurang 3 adalah 2. Bisa dipahami ya untuk menentukan komponen vektor, baik yang diketahui titiknya ataupun yang diketahui dengan gambarnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang identitas, kemudian komponen, satu hal lagi yang perlu kita pelajari di sini adalah tentang besar atau panjang vektor pada bidang datar. Oke, kalian bisa lihat di sini, jika komponen vektor itu dilambangkan dengan V yang diwakili oleh komponen X dan komponen Y, maka besar atau panjang vektornya dinyatakan dengan, lihat di sini, kalau tadi huruf kecil dengan tanda panah saja itu adalah melambangkan vektornya, maka kalau besar atau panjang vektor ada tanda kurungnya di sini. Ada tanda kurung lurus di sini ya. Atau kalau di kelas 10 kalian kenal ini sebagai tanda mutlak, tapi di sini kita akan sebut ini sebagai lambang dari panjang vektor. Nah, rumusnya gampang. Kalau tadi komponen vektor itu terdiri dari X dan Y, maka besar atau panjang dari vektor itu adalah akar dari komponen X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Nah, supaya kalian bisa lebih mengerti, coba pahami contoh di bawah ini. Contoh yang pertama. Diketahui vektor A terdiri dari min 1 dan 2. Komponen X-nya min 1, komponen Y-nya adalah 2. Tentukan besar vektornya.
Baik, kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini ya. Besar atau panjang dari vektor, rumusnya adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita lihat di sini tadi, yang mana x yang mana y-nya. Nah, x-nya itu yang atas, y-nya yang bawah. Sehingga kita bisa lanjut tulis di sini akar dari, karena x-nya min 1, maka di sini min 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat karena y-nya 2. Kita bisa hitung bareng-bareng di sini. Nah, min 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4. Sehingga besar atau panjang dari vektor adalah akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Akar 5 bisa diakar tidak? Tidak bisa karena 5 adalah bilangan prima sehingga tetap dalam bentuk akar 5. Mudah kan? Kita langsung lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik A yaitu 2,7, B min 1,3. Tentukan besar vektor AB. Nah, kalau tadi sudah diketahui komponen vektor A-nya. Tapi kalau di sini yang diketahui adalah titik koordinatnya dari A dan B. Terus kita diminta untuk menentukan besar vektor AB. Bagaimana caranya? Kita lihat penyelesaian yang ada di sini. Pertama-tama tentu kita harus menentukan komponen dari vektor AB itu sendiri. Masih ingat kan cara dari menentukan komponen vektor tadi? Kalau diketahui dua titiknya. Nah, kita lihat. Kita akan selesaikan dulu tentang komponen dari vektor AB. Yang pertama adalah, ingat, D dikurang A. Jadi yang di belakang dikurang yang di depannya. Yang di belakangnya itu adalah, atau komponen B, titik B itu terdiri dari min 1 dan 3. Ini ya, min 1 dan 3 dikurangi dengan titik A. Titik A adalah 2 dan 7. Jadi, min 1, 3 dikurang 2, 7. Maka sama dengan min 1 dikurang 2, 3 dikurang 7. Hasilnya adalah, min 1 dikurang 2 adalah min 3, 3 dikurang 7 adalah min 4. Jadi kita bisa dapat sekarang di sini besarnya. Jadi kita bisa dapat di sini vektor AB adalah min 3, min 4. Kalau kita sudah dapat komponen vektor dari AB ini, sekarang berarti kita sudah bisa menentukan besarnya. Nah, kita masukkan rumusnya sama seperti di soal yang sebelumnya ataupun yang ada di rumusnya. Besar vektor AB sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Ingat ya, min 3 dapat dari mana? Dari komponen X-nya. Dan min 4 diperoleh dari komponen min 4-nya. Sehingga kalau kita hitung, min 3 dikuadratkan hasilnya 9. Min 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kalau ditambah 9 tambah 16 adalah akar 25. Berapa hasil dari akar 25? Ya, benar, hasilnya adalah 5. Jadi besar atau panjang vektor AB adalah 5. Mudah kan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh selanjutnya.